Hingga April 2025 ini, sudah banyak smartphone yang dirilis oleh pabrikan secara resmi di Indonesia. Mulai dari kelas entry level, mid-range, hingga flagship, semuanya ada. Bahkan ada pemain lama yang kembali menjual produknya di Indonesia, yaitu Honor. Melihat produk baru yang dirilis, ada satu hal yang terlihat menarik, yaitu kapasitas baterai. Dahulu, kapasitas 5.000 mAh saja sudah tergolong besar. Saat ini, produsen smartphone sudah mulai mengeluarkan smartphone baru dengan baterai 6.000 mAh atau lebih. Nah, di Indonesia, ada 6 smartphone dengan baterai 6.000 mAh yang baru rilis dan siap kamu miliki. Apa saja? Berikut rekomendasinya. Sejak awal kemunculannya di Indonesia, Itel seperti pabrikan smartphone yang tidak mencari untung. Spesifikasinya tidak masuk akal dengan harga yang sangat terjangkau. Sebagai informasi, Itel berada di bawah naungan Transsion Holdings bersama Infinix dan Tecno. Itel P70 memiliki layar berukuran 6,67 inci beresolusi HD+ dan refresh rate hingga 120 Hz. Baterainya berkapasitas 6.000 mAh dengan tambahan charging case berkapasitas 4.000 mAh dan kombinasi ini menghasilkan kapasitas baterai 10.000 mAh dengan pengecasan 18 watt. Prosesor yang digunakan adalah MediaTek Helio G50 Ultimate yang berfabrikasi 12 nanometer. Kamera belakangnya beresolusi 13 megapiksel dengan kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Ada sertifikasi IP54, Dynamic Bar, dan sensor sidik jari di samping. Jika tertarik, harga Itel P70 hanya 1,4 jutaan untuk memori 8/128 GB. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkapnya. Poco terkenal memiliki spesifikasi yang melebihi harganya. Poco baru saja merilis X7 Pro 5G pada 25 Februari 2025, lalu bersamaan dengan X7 5G. Tersedia juga edisi terbatas dari Poco X7 Pro 5G, yaitu edisi Iron Man, yang dijual lebih mahal 500.000 daripada varian standar. Poco X7 Pro 5G menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra yang berfabrikasi 4 nanometer dengan CPU octa-core hingga 3,25 GHz. RAM yang digunakan berjenis LPDDR5X yang berkapasitas 12 GB dengan ROM berjenis UFS 4.0 berkapasitas 512 GB. Layarnya Crystal Res AMOLED berukuran 6,67 inci beresolusi 1,5K dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 7i dan refresh rate 120 Hz. Kamera belakangnya menggunakan sensor Sony IMX882 yang beresolusi 50 megapiksel dengan OIS dan kamera ultra-wide beresolusi 8 megapiksel. Kamera depannya beresolusi 20 megapiksel. Baterainya berkapasitas 6.000 mAh dengan pengisian daya 90 watt. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkapnya. Vivo merilis penerus dari Vivo V40, yaitu Vivo V50 5G, pada 13 Maret 2025. Desain kamera belakangnya ada sedikit perubahan. Namun, secara spesifikasi meski terlihat sama, ada peningkatan di Vivo V50. Soal warna, ada 3 pilihan yaitu Harmony Red, Blissful Purple, dan Solid Black. Vivo V50 5G hadir dengan kamera yang seluruhnya beresolusi 50 megapiksel. Kamera utamanya Zeiss 50 megapiksel dengan OIS yang didukung kamera Zeiss Ultra Wide
beresolusi 50 megapiksel, dan kamera depan Zeiss Group Selfie beresolusi 50 megapiksel. Layarnya berukuran 6,77 inci yang beresolusi 2392 x 1080 dengan layar AMOLED dan refresh rate 120 Hz. Vivo mengklaim V yang Vilu ini tahan banting dan sudah bersertifikasi SGS Famous Stars serta IP68 dan IP69. Prosesor yang digunakan adalah Snapdragon 7 Gen 3 yang berfabrikasi 4 nanometer dengan CPU octa-core hingga 2,63 GHz. Baterainya berkapasitas 6000 mAh dengan dukungan pengecasan 90 Watt. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkapnya. Sebelumnya, Hanear sempat menjual produknya di Indonesia sebelum akhirnya berhenti sejak 2019. Pada 2025 ini, Hanear secara resmi kembali ke Indonesia untuk meramaikan pasar gadget Indonesia. Sekarang, Hanear hanya menjual smartphone mid-range dan flagship. Hanear X9C menggunakan prosesor Snapdragon 6 Gen pertama dengan CPU octa-core hingga 2,2 GHz. Kamera belakangnya beresolusi 108 megapiksel dengan OIS dan EIS yang didukung kamera ultrawide beresolusi 5 megapiksel dan kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Hanear X9C diklaim tangguh dengan sertifikasi SGS 5 Stars dan ketahanan air IP65M. Baterainya 6600 mAh dengan pengecasan 66 Watt Supercharge. Layarnya berukuran 6,78 inci berjenis Curved AMOLED yang beresolusi 1,5K dengan refresh rate 120 Hz. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkapnya. Vivo Y29 rilis di Indonesia pada 24 Februari 2025 lalu. Sebagai penerusnya Vivo Y28, Vivo Y29 juga menawarkan baterai berkapasitas besar. Jika sebelumnya di Vivo Y28 berkapasitas 6000 mAh, maka di Y29 berkapasitas 6500 mAh. Vivo Y29 menggunakan prosesor Snapdragon 685. Berfabrikasi 6 nanometer dengan CPU octa-core hingga 2,8 GHz. Layarnya berukuran 6,48 inci dengan resolusi 1608 x 720 pixels dan refresh rate 120 Hz. Baterainya berkapasitas 6500 mAh dengan dukungan pengecasan 44 Watt. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dengan bokeh beresolusi 2 megapiksel dan kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Ada dynamic light sebagai lampu indikator notifikasi di bawah kamera belakang. Kemudian, ada fitur AI Erase 2.0, AI Circle to Search, AI Photo Enhance, AI Screen Translation, dan AI Super Signal. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkapnya. Dari deretan rekomendasi smartphone berkapasitas baterai jumbo yang sudah rilis di Indonesia per April 2025 ini, mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.